Gadis itu melihat melalui jendela mobil dan menemukan badai pasir ke arah mereka. Penasaran, dia menggunakan teropong untuk memeriksanya. Tanpa diduga, di bawah badai pasir, ada banyak zombie. Dia mau mempercepat dan kabur. Tapi mobil matikan mesin di tengah jalan. Untungnya mereka juga punya 2 sepeda motor trail. Tapi motor ini hanya bisa memuat 4 orang. Setelah pemungutan suara, Stephen dan 10K memilih untuk pergi ke tempat yang tinggi untuk menghindari gelombang zombies. Adapun Warrens, mereka memilih untuk mengemudi untuk menemukan tempat untuk bersembunyi. Lalu mereka melihat sebuah gedung. Saat mereka hendak mendekat, penjaga itu menghentikannya. Pria mengatakan ada gelombang zombie di belakang. Mereka hanya ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Tapi penjaga menyuruh mereka keluar. Ia berkata tempat ini tidak menyambut siapapun. Pada titik ini, Warren berkata, "Anda mungkin tidak percaya kami. Tapi saya yakin Anda akan percaya mata Anda." Setelah mengatakan itu, dia memberikan teropong kepada penjaga keamanan. Dia ragu-ragu, lalu melihat. Benar saja, ia melihat gelombang zombie meledak dengan niat membunuh. Lalu dia mengajak Warrens dan temannya ke dalam. Di sisi lain, kelompok 10K menemukan tebing. Sepertinya tempat yang bagus untuk bersembunyi. Jadi mereka berusaha dan akhirnya bisa naik ke sana. Mereka hanya menghela nafas lega. Tiba-tiba, ada sosok aneh berlari keluar dari hutan. Saat keduanya masih bingung, seutas tali yang mengikat bola terlempar keluar. Kebetulan jatuh pada Stephen. Dia tidak bisa berdiri dan langsung pingsan. Dan 10K juga diam-diam dipukuli dan jatuh ke tanah. Sebelum dia koma, dia hanya melihat sosok yang menunggang kuda. Di sini, Warren setelah bertemu dengan pemimpin gedung. Dia segera berkata ada gelombang besar zombies datang ke sini. Mereka akan menghancurkan dan menenggelamkan segalanya. Tetapi pemimpin berkata sebelumnya juga ada zombie yang lewat. Sekarang mereka masih hidup yang bagus. Warren bilang dia punya 2 teman di luar. Pemimpin berkata selama mereka bersembunyi di tempat yang tinggi, itu akan baik-baik saja. Tetapi yang penting adalah tidak boleh bertemu putranya bernama Carl. Secara kebetulan, mereka ditangkap oleh pemimpin suku. Orang yang menangkap 10K dan temannya adalah anaknya. Karena sebelumnya orang kulit putih telah menginfeksi suku mereka dengan penyakit aneh. Menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Itu sebabnya mereka membenci orang kulit putih. Ia pikir gelombang zombie ini juga terkait dengan mereka. Walaupun bagaimana Stephen menjelaskan, dia tidak mempercayainya. Bahkan ia memukul 10K. Ketika ia hendak memukul 10K lagi. Sudah cukup. Gadis itu adalah kakak perempuan Carl. Melihat itu, Carl berhenti. Kemudian sang kakak membawa mereka pulang untuk perawatan. Dan meminta maaf kepada mereka atas nama Carl. Dia berkata Carl melakukannya hanya untuk melindungi suku. 10K berpikir dia cantik, jadi dia setuju dengan permintaan maafnya. Dan Stephen juga mengobrol dengan gadis-gadis lain dengan sangat senang. Lelaki tua bertanya apakah ada sesuatu yang bisa meringankan rasa sakitnya. Dia langsung mengerti. Kemudian dia membawa Stephen dan meninggalkan. Saat ini, Adi menggunakan radio agar terhubung dengan Simon. Dari tempatnya mendapatkan alamat kota yang tepat. Dan Stephen setelah minum obat melahirkan halusinasi. Stephen melihat seekor burung di samping mereka. Gadis itu berkata ini adalah fenomena normal. Dan membawanya untuk memandang lukisan. Stephen tiba-tiba menggigil. Sepertinya ia melihat sesuatu yang sangat keren di sana. Kemudian dia dengan senang hati berlari ke tempat 10K. Ia berkata merasa seperti 25 tahun lebih muda. Sekarang ia berlari 25 putaran juga bisa. Pada saat ini, orang-orang dari suku bergegas untuk membawa mereka meninggalkan. Carl berkata dengan kakak perempuannya bahwa mereka sudah sembuh. Sebaiknya, mereka harus meninggalkan. Kemudian ada banyak orang membawa mereka ke hutan lebat. Keduanya baru saja melangkah. Tanpa diduga melangkah ke dalam jebakan. Ternyata Carl tidak mau bebas mereka. Ia khawatir mereka akan keluar akan membawa masalah bagi suku. Biarkan saja mereka mati dalam kecelakaan. Dengan begitu,
Jika ada yang bertanya, mudah untuk menjawabnya. Mereka baru meninggalkan. Ada zombie datang. 10K segera panik. Dia menyuruh Stephen untuk memikirkan cara. Tapi dia masih berhalusinasi tidak sadar. Pada saat ini, zombie juga semakin dekat. Apa yang harus keduanya lakukan kali ini? Keduanya berlatih seni bela diri terbalik. Mereka sangat senang. Tapi itu lebih menyenangkan bahwa zombie juga ingin bergabung dengan mereka. Itu memperlihatkan taring dan cakar pada mereka. 10K merasa panik. Stephen masih tenang. Pada waktu ini, zombie telah datang di belakang 10K. Dia memikirkan surat wasiat. Stephen berkata sekarang bukan waktunya untuk mati. Lalu dia perlahan menutup matanya. Setelah ia bernapas masuk dan keluar, sesosok tiba-tiba muncul di belakang zombie. Kemudian ayunkan pisau untuk membunuh zombie. Dia sangat senang. 10K yang tercengang bahkan lebih terkejut. Ini memang ajaib. Stephen mengatakan ini hanya lelucon. Pada saat ini, zombie lain muncul. Stephen ingin menggunakan skill itu lagi. Tapi tak berguna. Tak berdaya, Stephen hanya bisa berteriak keras untuk menarik perhatian zombie. 10K segera gunakan kesempatan itu untuk mengambil pisau dari tanah. Tapi zombie mendekati pada Stephen. Pada saat berbahaya, kakak perempuan Carl telah menyelamatkan mereka. Dia ingin pergi ke gedung dan menyarankan ayahnya untuk meninggalkan. Kemudian mereka berangkat bersama. Pada saat yang sama, Adi juga menerima bantuan dari Simon. Dia berniat menggunakan senjata roket untuk menghancurkan zombie terakhir di markas. Tapi ia tidak tahu cara menggunakannya. Untungnya Warren tahu segalanya. Dengan memimpin darinya, Simon selesai menyesuaikan senjata roket. Tapi ketika dia membidik zombie yang akan menembak, pistol tidak merespon. Warren bilang mungkin baterainya kurang panas. Perlu pemanasan. Tapi di Arktik sangat dingin tak bisa lakukan itu. Simon tiba-tiba datang dengan sebuah rencana. Ia memasukkan baterai ke dalam celananya. Pada saat ini, zombie juga mengejar. Tidak ada cara yang lain, dia hanya bisa meraih celananya dan kabur. Dan Warren dan yang lainnya mendengar radio tanpa suara, dan mereka sangat khawatir. Sekaligus, Stephen dan temannya juga datang ke gedung. Mereka melihat 10K dan Stephen masih hidup. Mereka hanya sedikit kurang stres. Di sisi lain, Simon bersembunyi di bengkel. Tetapi karena dia sangat takut, dia dengan ceroboh jatuh tertelungkup. Tapi untungnya ia baik-baik saja. Berdiri dan ambil senjata roket. Lalu merangkak ke atas meja. Kemudian keluarkan baterai di celana. Tentukan suhu yang benar dan memasang dengan cepat di pistol. Pada saat ini, zombie juga menyusul. Jadi Simon segera membidiknya. Tunggu setelah aman, dia segera memberitahu Warren. Zombie sudah mati. Semua orang bersemangat. Pada saat ini, Murphy tiba-tiba mengatakan bahwa zombie akan datang. Semua orang melihat keluar jendela. Tempat yang mana zombie datang, tanaman tidak bisa tumbuh. Sepertinya sudah waktunya untuk meninggalkan. Tetapi ketika dia hendak pergi, pemimpinnya tidak mau pergi. Walaupun putrinya menasihat yang apapun, tak berguna. Dia ingin hidup berdampingan dengan gedung. Karena tempat ini memiliki kenangan indah tentang ia dan istrinya. Lalu dia memberikan relik itu padanya. Saya menyayangimu, Dick. Ia tidak berdaya. Ia hanya bisa meninggalkan dengan semua orang. Tidak berapa lama, gedung itu diserang oleh zombie dan berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap mata. Dengan bimbingan kakak Carl, mereka akhirnya mencapai suku. Dia bilang tentang ayahnya kepada Carl. Setelah mengetahui ceritanya, Carl langsung berubah sikap. Dia meminta maaf kepada Stephen dan 10K. Pada saat ini, zombie tiba-tiba muncul. Untungnya, Warren bereaksi tepat waktu untuk menangani zombie dengan rapi. Sepertinya tempat ini tidak aman. Warren pikir harus mengubah arah gelombang zombie. Tapi apa yang harus dilakukan? Stephen tiba-tiba datang di depan lukisan ajaib. Melihat informasi di dalamnya, ia memikirkan cara. Mereka membakar tempat di mana zombie akan lewat.
memaksa mereka untuk mengubah arah. Tapi tak disangka, Murphy mau menyelamatkan zombies ini. Tapi sudah terlambat. Karena api yang besar. Zombie yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari tebing. Dan suku karena mereka ingin merekam penyelamatan hidup Warren. Mereka melukis adegan itu di tebing. Dan memberinya hadiah. Setelah mengucapkan selamat tinggal, semuanya terus berangkat. Tapi Murphy di dalam mobil kesal. Dia berpikir kelompok Warren tak perlu membunuh semua zombie itu. Warren berkata jika zombie tidak mati, kita mati. Dan dia memilih semuanya. Jadi jika Murphy harus memilih antara manusia dan zombie. Semoga ia ingat. Siapa yang melindungi keselamatanmu? Siapa yang mau makan otakmu?